Mi, Mariono mana? Tanya Pak Surya. Mariono sakit, Pak, ucap Fahmi sambil menatap bungkusan hitam yang digenggam Pak Surya. Tubuhnya panas semua, Pak, ucap Fahmi. Kok bisa? Tanya Pak Surya. Katanya dia lihat pocong di dapur, Pak, tambah Fahmi. Pak Surya langsung terkejut. Fahmi sengaja menebaknya langsung dengan kata-kata itu, dengan tujuan supaya Pak Surya mampu diajak diskusi lebih jauh mengenai keselamatan para pegawainya. Sekarang di mana Mariono? Tanya Pak Surya. Dia sedang di kamar, Pak. Katanya dia juga mau izin resign. Begitu juga Indah dan saya. Kami ingin semua izin resign, ujar Fahmi. Pak Surya langsung meletakkan bungkusan hitam itu, langsung mengangkat ke arah baju Fahmi hingga tubuhnya terangkat. Apa maksud kalian melakukan ini? Apa maksud Bapak melakukan ini semua? Apa Bapak mau buat kami semua mati karena pesugihan yang Bapak lakukan? Kedai Bapak ini ingin maju, tapi kenapa caranya salah, Pak? Tanpa sadar, Bapak telah menjerumuskan kita semua kepada kegelapan hitam, ucap Fahmi. Pak Surya hanya terdiam. Dia pun melepaskan kerah baju Fahmi dan membalikkan badan. Memang benar, kami melakukan pesugihan. Itu permintaan Bu Nabila. Aku tidak ingin terlibat jauh akan masalah itu. Namun yang pasti, kalian tidak akan terlibat. Karena yang bertanggung jawab dalam masalah ini adalah Bu Nabila sendiri, jelas Pak Surya sambil membawa bungkusan hitam yang berisi darah ayam cemani hitam. Lalu bagaimana nasib kita? Tanya Fahmi. Tinggallah 1 hari lagi di sini. Jika keadaannya memburuk, kalian boleh resign. Keputusan kalian resign adalah di tanganku, ucap Pak Surya. Pak Surya pun meninggalkan Fahmi. Dia tampak kecewa dengan seluruh pemaparan yang diberikan oleh Fahmi terkait masalah kedai yang terus memburuk. Fahmi kembali ke kamar. Di sana Mariono masih menggigil kedinginan. Dia masih belum bisa melupakan sosok pocong itu ketika meminta darah ayam cemani hitam. Bos, liburin kedai, jadi kita bisa istirahat. Selagi istirahat kita selesaikan masalah ini, ucap Fahmi. Lu bilang apa aja ke bos? Tanya Mariono. Gue bilang kalau lu sakit, terus kita semua mau berhenti dari kerjaan ini. Bos kasih 1 hari kepada kita untuk nyelesain masalahnya sendiri. Gimana menurut lu? Tanya Fahmi. Indah mendatangi kamar Mariono. Bos sudah balik, Mi? Tanya Indah. Iya, kedai kita libur dulu. Sini, kita bahas rencana kita malam ini, ucap Fahmi. Apa rencana kita malam ini? Tanya Indah. Nok, di ruangan itu ada apa aja? Tanya Fahmi. Di sana ada ikatan tali pocong dan lemah layat yang ditaburi. Namun gue gak berani masuk ke sana. Gue kira itu tempat bersemayam pocong itu, ucap Mariono. Hah? Jadi tempat ini udah ditempatin sama pocong itu? Kenapa lu baru ngomong sekarang? Tanya Indah. Dah, tugas lu kumpulin semua alat-alat dapur jadi satu, lalu buang jauh-jauh dari sini, ucap Fahmi. Lu serius? Tanya Indah. Gue serius, kita harus kabur dari sini sebelum keadaannya memuncak, ucap Fahmi. Namun selama tuan dari pesugihan itu belum menghentikan pesugihannya, maka itu akan percuma, jelas Mariono. Lalu apa? Tanya Fahmi. Kita bakar ikatan tali pocong itu, lalu kita kabur dari sini. Gue gak mau kalian semua kena teror dari pocong itu, jelas Mariono. Prioritas kita adalah kabur dari sini dengan hidup-hidup. Urusan kita selamat atau tidak, gue yakin selama di hati kita iman kepada Tuhan, semuanya akan beres, jelas Fahmi.
Di suatu tempat, sebuah rumah besar. "Pak, kok cepet banget pulangnya?" tanya Bu Nabila sambil menghitung uang-uang hasil dari keuntungan penjualan makanan dan minuman di kedai miliknya. Pak Surya datang sambil membawa bungkusan hitam yang seharusnya digunakan untuk menyirami seluruh alat-alat dapur. "Kok bungkusannya masih ada?" tanya Bu Nabila. "Mereka semua ingin resign dari kedai," ucap Pak Surya. "Resign? Kenapa?" tanya Bu Nabila yang terkejut mendengar itu. Dia meletakkan uang-uang itu kembali ke dalam kotak. "Mariono diteror oleh pocong itu," jelas Pak Surya. "Diteror? Karena diteror jadi mereka gak mau kerja lagi. Apa gaji yang kita berikan belum cukup untuk menjalankan tugas muda ini?" tanya Bu Nabila. "Fahmi dan Indah juga sudah tahu tentang pesugihan yang kita lakukan," ucap Pak Surya. "Siapa yang memberitahu mereka berdua?" tanya Bu Nabila. "Entahlah, yang pasti kita juga tidak mempunyai hak untuk mengekang mereka," jelas Pak Surya. "Pak, apa Bapak gila? Jika kita melepaskan mereka, lalu mereka memberitahu mengenai pesugihan ini kepada orang banyak, kedai kita akan ditutup dengan paksa dan kita akan dijebloskan di dalam penjara," jelas Bu Nabila. "Tapi Bu, bagaimana solusinya? Kita harus menghentikan pesugihan ini. Kita lebih baik hidup sederhana, tanpa memandang gengsi. Ini akibat ibu yang selalu iri dengan pencapaian orang lain," ucap Pak Surya. Bu Nabila terdiam, matanya melotot ke arah Pak Surya dengan tatapan yang mengerikan. "Antarkan aku ke Mbak Warso sekarang," ucap Bu Nabila. "Mau apa ke sana?" tanya Pak Surya. "Aku mau membunuh mereka semua," jelas Bu Nabila. Di kedai Bu Nabila dan Pak Surya. "Nok, kamu yakin ini kunci ruangannya?" tanya Fahmi. "Gue yakin, biasanya juga Pak Surya dan Bu Nabila pakai kunci itu. Cepet buka, gue udah merinding nih," ucap Mariono. Indah tidak berani masuk karena dia memiliki fobia terhadap kegelapan. Jadi dia menunggu di depan pintu ruangan itu. "Dah, lu jaga ya. Kalau ada bos, lu ketuk pintu aja ya," tanya Fahmi. "Jangan lama-lama, gue takut," jelas Indah. "Oke, bentar ya," ucap Fahmi. Fahmi dan Mariono memasuki ruangan itu. Dia mencari ikatan pocong dan juga lemah layat. "Ini gak ada lampunya?" tanya Fahmi. "Tempat ini didesain khusus dengan tidak dialiri listrik. Entah apa tujuannya. Pakai korek aja ya," tanya Mariono dengan menawarkan korek gas untuk membantu pencahayaan mereka. Disinilah teror itu dimulai. Kaki Indah mulai merasakan gatal-gatal. Dia tidak sanggup untuk berdiri lebih lama lagi. "Duh, lama banget sih ngambil tali pocong brengsek itu. Gatel banget nih kaki," ucap Indah. Di pojokan dapur, Indah melihat sesuatu sedang berdiri menghadapnya. Indah pun memperhatikan dengan seksama. "Woi, lu siapa?" tanya Indah. Sosok itu bergerak namun sepertinya hanya melompat-lompat kecil saja. "Hah?" Indah memperhatikan gerakan yang bisa dikenalinya itu. Gerakan yang sama seperti yang dilihat oleh Mariono. Indah mencoba untuk menggedor-gedor pintu. Namun nafasnya seperti sesak dan dia tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. "Bentar dah, di sini gelap banget," ucap Fahmi. Mariono dan Fahmi membalikan tubuhnya ke arah pintu. "Gue punya firasat kayak enak, Mi," ucap Mariono. "Sama. Cepet cari tali pocongnya," teriak Mariono. Fahmi pun terus melangkah hingga dia menemukan sebuah tiang yang telah diikatkan oleh tali berwarna putih. "Nok, lu aja yang ambil," ucap Fahmi. "Kenapa harus gua?"
Tanya Mariono. Lu yang terlibat, lu harus tanggung jawab, ucap Fahmi. Ketukan itu masih berbunyi hingga ditutup dengan teriakan Indah. Seketika Indah teriak. Indah, teriak Fahmi. No, cepet, ambil cepetan, teriak Fahmi. Mariono pun langsung melepaskan ikatan tali pocong itu. Dia langsung menarik paksa hingga tali itu terlepas. Cepetan keluar, ucap Fahmi. Namun ketika mereka berdua ingin membuka pintu, ada ucapan yang terdengar. Darah, darah, darah. Mariono dan Fahmi melangkah mundur. No, lu denger nggak? Tanya Fahmi. Mariono mengangguk membenarkan perkataan Fahmi. Kayaknya dia udah pergi, ucap Fahmi. Mariono dan Fahmi langsung membuka pintu ruangan itu. Dia terkejut ketika Indah yang berada di depan pintu sudah tidak ada. Dah, Indah, lu di mana? Teriak Fahmi. Mi, coba cari di kamar, gue cari di depan, ucap Mariono. Fahmi langsung berlari ke arah kamar sambil memanggil-manggil nama Indah. Namun Indah tidak berada di kamar. No, Indah gak ada, ucap Fahmi. Mariono menuju dapur. Dia melihat sisi dapur berantakan semua. Mariono mengantongi tali pocong itu di kantongnya. Ini pasti perbuatan Bu Nabilah. Beberapa saat sebelum kejadian Indah menghilang terjadi, agak malaman. Bu, apa yang ibu pikirkan? Tanya Pak Surya sambil menyetir mobil miliknya menuju rumah Mbak Warso. Diam Pak, Bapak gak perlu tahu, teriak Bu Nabila. Mereka berdua tiba di kediaman rumah Mbak Warso. Di sana, Mbak Warso sudah tahu maksud kedatangan Bu Nabila dan Pak Surya. Apa perlu aku membunuh seluruh karyawanmu? Tanya Mbak Warso sambil tersenyum. Pak Surya terkejut mendengar hal itu. Dia tidak tega jika Mariono, Indah, dan juga Fahmi dijadikan tumbal dari pesugihan pocong yang dilakukan oleh istrinya. Salah satu dari ketiganya sudah tertangkap. Yang dua sedang kebingungan. Bagaimana tindakan selanjutnya? Tanya Mbak Warso. Bu Nabila memberikan sekepok uang untuk Mbak Warso sebagai tanda jasa ucapan terima kasihnya karena telah banyak membantu seluruh permasalahan Bu Nabila. Bu Nabila masuk mobil lagi. Dia tampak puas karena kedatangannya sudah diketahui terlebih dahulu oleh Mbak Warso. Namun Pak Surya masih terdiam. Dia tak ingin kejadian yang menakutkan itu benar-benar terjadi. Aku tahu kau ingin menyelamatkan mereka. Aku tak punya hak untuk mencampuri urusan kalian. Namun jika kau ingin menyelamatkan mereka, ada jiwa yang harus digadekan, ucap Mbak Warso. Apa maksudmu? Ini semua hanyalah kesalahpahaman. Anak-anak itu tidak bersalah. Mereka hanya korban dari arogansi istriku yang menginginkan kekayaan. Jelas Pak Surya. Datanglah ke pemakaman dekat dengan sungai di ujung desa ini. Anak perempuan itu berada di dalam kuburan jasad yang dijadikan wadah untuk pesugihan, ucap Mbak Warso. Dia langsung menutup pintunya dan mempersilahkan Pak Surya untuk pergi. Pak Surya harus bergegas menyelamatkan anak perempuan yang dimaksud yaitu Indah. Namun dia juga kebingungan dengan langkah selanjutnya. Jangan sampai tindakannya ini diketahui oleh istrinya, Bu Nabila. Lama banget sih Pak, aku sudah ngantuk, jelas Bu Nabila. Pak Surya terdiam. Di depan istrinya dia hanyalah anjing penurut yang menuruti tuannya. Di mana tulang dilemparkan, disitulah dia akan berlari mengambilnya. Namun dalam masalah nyawa, dia tidak ingin macam-macam dalam hal ini. Kita pulang sekarang Bu, ucap Pak Surya. Bu Nabila tampak tak bergairah untuk menjawab perkataan Pak Surya. Dia benar-benar sudah kecewa besar dengan apa yang dilakukan oleh suaminya karena terlalu memanjakan para pegawainya. Ada satu hal yang masih dipikirkan oleh Pak Surya.
Ini tentang perkataan Bawarso. Jika dia ingin menyelamatkan para karyawannya, dia juga harus kehilangan jiwa. Jiwa siapa yang dimaksud? Pak Surya terngiang-ngiang dengan perkataan itu. Dia tampak sangat membenci istrinya yang telah mengambil langkah yang salah dan mengikrarkan diri terhadap setan. Sesampainya di rumah, Bu Nabila langsung masuk ke dalam. Pak Surya berniat menyelamatkan para pegawainya. Namun hal lain yang dipikirkannya adalah bagaimana caranya agar bisa pergi tanpa dicurigai oleh istrinya. "Pak, ayo masuk," ucap Bu Nabila. "Bentar, aku mau keluar sebentar mencari makanan. Ibu pasti lapar kan?" tanya Pak Surya. Bu Nabila hanya terdiam. Dia tampak curiga dengan apa yang dikatakan oleh suaminya, seperti bukan suaminya yang selama ini dikenal olehnya. "Jangan lama-lama," ucap Bu Nabila. Iya Bu," jawab Pak Surya. Akhirnya Pak Surya berhasil keluar dari cengkraman Bu Nabila. Tempat pertama yang ingin dia tuju adalah kedai miliknya. Dia ingin menyelamatkan Mariono dan juga Fahmi dari pocong suruhannya tersebut. Di kedai milik Bu Nabila dan Pak Surya. "Kita harus bagaimana, Nok?" tanya Fahmi. Mariono langsung mengambil pisau dan sejenis apapun untuk membunuh Bu Nabila. Karena jika dia berhasil membunuh Bu Nabila, maka Indah bisa selamat. "Lo mau ngapain, Nok? Gimana nasib Indah?" tanya Fahmi. "Berisik, gue juga tahu. Gue lagi mikir gimana Indah untuk selamat," teriak Mariono. "Terus lu bawa pisau dapur buat apaan?" tanya Fahmi. "Gue ingin bunuh Bu Nabila," ucap Mariono. Tiba-tiba suara klakson mobil datang, tepat di depan kedai. "Nok, itu mobil bos," ucap Fahmi. "Bagus, ini kesempatan. Lu ikut gue sekarang. Jangan beritahu kalau gue bawa pisau," ucap Mariono. Fahmi hanya mengangguk. "Jalan seperti biasa. Sambut bos seperti biasa. Jangan terlihat seperti orang panik. Paham?" ucap Mariono. Iya, Nok." Fahmi dan Mariono bergegas menuju depan kedai. Pak Surya langsung membuka pintu mobilnya dan berlari menuju kedai. Namun saat dia ingin berlari, Fahmi menghampirinya. Mereka bertiga bertemu di waktu dan keadaan yang tepat. "Nok, Mi, Indah mana?" tanya Pak Surya. "Indah ada kok Pak, lagi tidur," ucap Mariono. "Kamu udah sembuh?" tanya Pak Surya. "Udah Pak, Bapak nyariin Indah mau apa?" tanya Mariono. "Aku ingin bertemu Indah, dia ada di kamar," tanya Pak Surya. Fahmi dan Mariono mengangguk. Pak Surya pun bergegas menuju kamar. Namun ketika dia melewati Mariono dan Fahmi, dari belakang tangan Fahmi telah dulu mengunci leher Pak Surya. "Ah!" "Indah hilang dibawa kabur pocong bangsat itu. Ini semua ulah Bu Nabila kan Pak?" tanya Mariono. "Nok, udah Nok, lu mau ngapain?" tanya Fahmi. "Diem lu anjing. Manusia kayak gini harus dibasmi. Coba kalau Bapak gagalin pesugihan itu, pasti Indah sekarang masih bersama kami," ucap Mariono sambil mengarahkan pisaunya ke arah leher Pak Surya. "Jika Bapak mau berontak, aku tidak segan-segan membunuh Bapak sekarang." Pak Surya pun meminta untuk melepaskan cekikan mematikan dari belakang tubuhnya. Lepasin dulu," ucap Pak Surya sambil mencoba melepaskan kuncian keras dari tangan Mariono. "Gak bakal gue lepasin. Gue mau ngebunuh semua iblis yang berwujud manusia. Gue benci manusia kayak kalian. Yang dipikirkan hanya harta, kekayaan, kehormatan, dan pujian. Kalian semua manusia bangsat," teriak Mariono. "Aku tahu Indah di mana," ucap Pak Surya. Mariono pun terkejut mendengar jawaban dari Pak Surya yang patah-patah itu. "Di mana Indah?" tanya Mariono. Dia ada di pemakaman di salah satu desa tempat Cenayang itu tinggal,"
dia terkubur di dalam makam tempat wadah pocong itu, ucap Pak Surya. Jadi Indah masih hidup? Tanya Fahmi. Kemungkinan dia masih hidup, ucap Pak Surya. Fahmi dan Mariono menatap wajah Pak Surya dengan serius. Dia berpikir bahwa Pak Surya adalah orang yang menolak dalam hal pesugihan pocong ini. Mungkin kata-katanya bisa dijadikan penguat dari keberadaan Indah. Tapi untuk menyelamatkan Indah, ada sesuatu yang tak bisa kita terima, ucap Pak Surya. Apa itu, Pak? Tanya Fahmi. Jiwa diganti dengan jiwa. Jadi jika Indah dipastikan bisa diselamatkan, kemungkinan besar ada salah satu di antara kita yang harus mati karena menggantikan posisi Indah, ucap Pak Surya. Tubuh Fahmi bergetar hebat. Dia tak ingin pilihan itu jatuh kepadanya. Apa enggak ada cara lain, Pak? Tanya Mariono. Tak ada. Malam ini juga kita harus menolong Indah. Jika tidak, Indah bisa mati. Baiklah, Pak. Kita berangkat sekarang, ucap Mariono. Pak Surya pun mempersilahkan Fahmi dan Mariono menaiki mobilnya. Tidak lama lagi mereka akan menghadapi berbagai banyak macam pilihan yang harus dipilihnya. Terkadang pilihan itu membuatnya ragu dalam hal yang tak terduga. Namun semuanya bisa teratasi jika keyakinan dalam diri lebih besar dari keraguan yang menghantui. Pak Surya menyalakan mobil miliknya. Mereka berangkat menuju desa tempat cenayang itu berada. Pak Surya mencari pemakaman dekat sungai yang berada di ujung desa. Namun seri tadi tidak ada pemakaman satupun. Yang terlihat hanyalah pepohonan yang menjulang tinggi, serta banyaknya suara sautan hewan-hewan di sekitaran. Namun begitu dia berada di pohon yang sangat besar, terhadap gundukan tanah lengkap dengan nisan dari kayu bambu sebagai penanda berdirinya sebuah makam. Pak, itu makamnya? Tanya Fahmi. Pak Surya langsung menghentikan mobilnya dan segera mematikan mesin mobil. Sekarang bagaimana, Pak? Apa yang kita lakukan? Tanya Mariono. Kita cukup gali makam itu, karena Indah berada di dalam makam itu, jelas Pak Surya. Fahmi tak berani menatap makam itu. Dia sangat takut dengan keberadaan makam yang aneh, dan hanya berdiri tepat berada di ujung desa, dengan jumlah yang ganjil, yaitu hanya berdiri makam itu saja, tidak ada yang lain. Mi, aku titipkan tali pocong ini kepadamu. Jika ada apa-apa, bakar saja tali pocongnya, ucap Mariono, sambil menyerahkan tali pocong itu kepada Fahmi. Pak Surya hanya menatap tindakan Mariono dengan diam. Semua berjalan sesuai yang diperkirakan. Cangkul ada di belakang, ucap Pak Surya. Kau juga wajib ikut, karena jika tidak, semua akan sulit terkendali, jelas Mariono. Pak Surya pun keluar dari mobil. Aroma bau pandan langsung tercium di sekitaran mereka. Pocong itu telah menunggu kita, ucap Pak Surya. Pak, ayo kita gali, ucap Mariono. Mereka berdua pun segera mengambil cangkul dan menggali makam itu dengan sekuat tenaga. Keduanya tidak mau jika Indah gagal diselamatkan. Butuh hingga setengah jam agar mereka bisa menyelesaikan penggalian tersebut. Namun bau pandan itu kian menyerbak. Udah, terus aja, jangan diladenin, ucap Pak Surya. Mariono pun membuka papan liang lahat yang menjadi pembatas antara lubang mayit dengan lemah layat tersebut. Mariono membuka satu persatu papan tersebut hingga dia mampu mengenali seseorang yang berada di dalam lubang itu. Fahmi melihat ada sesuatu yang berdiri di atas lubang pemakaman yang sudah digali oleh Pak Surya dan Mariono. Itu pocong, ucap Fahmi. Namun pocong itu hanya terdiam, lalu menghilang kembali, seperti akan menuju ke suatu tempat. Pak, ini Indah, teriak Mariono. Cepat angkat, ucap Pak Surya.
Mariono dan Pak Surya mengangkat tubuh Indah secara perlahan. Fahmi segera keluar dari mobil dan menuju ke tempat Mariono dan Pak Surya. Dia mengangkat tubuh Indah dengan sekuat tenaga. Setelah sudah berada di atas, Pak Surya dan Mariono langsung naik ke atas. "Mi, Indah masih hidup?" tanya Mariono. "Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Keadaannya sudah kritis. Detak jantung Indah melemah," ucap Fahmi. "Ayo, sekarang kita bawa Indah ke rumah sakit." Mereka pun membawa Indah untuk menuju ke rumah sakit. Dalam perjalanan, Pak Surya mengingat perkataan Mbah Warso. "Jika kamu menyelamatkan wanita itu, kamu juga harus kehilangan jiwa yang lain." Pak Surya tak henti-hentinya untuk selalu berdoa agar dirinya bisa selamat. Tak lupa pula untuk seluruh karyawan serta istrinya. Untungnya, ketika mendatangi rumah sakit, Indah masih bisa diselamatkan. Pak Surya pun izin pamit untuk pergi ke rumah. Namun betapa terkejutnya ketika dia mendapati sosok pocong mirip dengan istrinya muncul di dekat mobil miliknya. "Mah," ucap Pak Surya, lalu sosok itu menghilang. Pak Surya pun langsung masuk ke dalam mobil dan menuju ke rumahnya untuk memastikan keberadaan istrinya. Namun begitu dia sampai di rumah, betapa terkejutnya Pak Surya menyaksikan jasad istrinya terjatuh dari lantai 2 rumahnya dengan darah yang berserakan di sekitarnya. Malam itu menjadi malam kelabu bagi Pak Surya dan juga lainnya. Kematian Bu Nabila masih dalam teka-teki. Sebagian mengatakan Bu Nabila didorong oleh sesuatu, atau bahkan Bu Nabila sengaja dirasuki oleh pocong itu untuk dijadikan wadah selanjutnya. Kisah ini sangat terkenal di salah satu tempat. Bahkan kabarnya setelah kematian Bu Nabila, banyak warga yang percaya bahwa arwah Bu Nabila menjadi gentayangan. Selamatnya Indah dan yang lainnya memberikan jawaban dari hasil kinerja kerasnya. Indah, Fahmi, dan Mariono pulang ke kampungnya masing-masing, sedangkan kedai Pak Surya dijual. Itulah akhir cerita pesugihan pocong. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.